Sekarang kita masuk ke Habib ya, Ade Zaki Habibullah, 5 tahun ya. Habib untuk bulan Mei ke Juni nilainya alhamdulillah turun ya Bu ya. Ada penurunan dari 73 turun ke 67 ya. Tapi bulan Juni ke Juli rupanya tetap dari 67 tetap ke 67 ya. Ini ada penaikan di subscale 1 yaitu dari komunikasinya yang nilainya tadinya 17 naik menjadi 19. Nah ini kenapa nih Ibu nih, kenapa nih? Saya kurang tahu ya kenapa ini ya, tapi sebetulnya mungkin nggak terlalu signifikan juga sih ya naiknya dari 17 ke 19. Kita tahu ya Bu ya bahwa Habib ini dia punya autoimun ya. Jadi untuk anak-anak autoimun itu memang dia akan sangat rentan sekali terhadap bakteri, virus maupun jamur gitu ya. Intinya dia akan gampang sakit gitulah intinya ya. Karena apa? Imun sistemnya itu justru menyerang tubuh dia ya. Jadi kalau pada anak-anak normal, anak-anak lain misalnya dia sakit, tubuh kita bereaksi. Kalau dia misalnya kena bakteri, virus atau jamur atau parasit, tubuhnya itu akan menyeimbangkan dengan membentuk mekanisme imun sistem gitu ya. Nah pada Habib, jika tubuhnya terangsang untuk membentuk imun sistem, itu justru akan menyebabkan masalah terhadap dirinya ya. Nah di sini yang jadi masalah pada Habib itu giginya rusak ya. Giginya rusak. Kembali lagi, gigi itu merupakan vokal infeksi yang sangat besar. Kenapa? Gigi ini kan tiap hari kita pakai ya Bu ya untuk makan ya. Itu kan pada saat makan kalau misalnya kita kurang bersih membersihkannya, pasti nanti bikin sakit, jadi vokal infeksi juga ya. Kuman-kuman yang masih kuman-kuman apa yang untuk melunakkan sisa-sisa makanan yang ada di dalam gigi itu juga akhirnya bermasalah bagi dia gitu. Makanya kenapa si Habib juga sering sariawan ya. Kenapa ya? Ya gitu. Jadi sisa-sisa makanan itu juga mengakibatkan jamur-jamur, bakteri, virus juga berkembang ya, berkembang biak gitu ya. Lebih berkembang biak karena normal kan sebetulnya dalam tubuh kita juga ada sih normal flora gitu namanya ya. Tapi ini alhamdulillah sudah ada sebagian giginya yang sudah mulai tumbuh ya Bu ya. Jadi kalau bisa nanti misalnya Ibu sudah aman kondisinya, kalau bisa perawatan gigi untuk Habib ya. Karena ya seperti ini. Kemudian juga untuk frekuensi sering sariawannya ini, kita tahu sariawan itu adalah aktivitas dari jamur ya. Jadi upayakan makanannya juga kalau bisa dikurangi yang mengandung karbohidrat tinggi ya. Jadi seperti nasi putih ya, itu karbohidratnya tinggi. Jadi kalau bisa diganti dengan nasi merah atau nasi coklat atau nasi hitam gitu ya. Atau mungkin Ibu kombinasikan gitu ya, kalau dia misalnya belum mau makan nasi merah atau nasi coklat gitu ya. Atau kita coba dengan kentang misalnya gitu ya. Tapi tentunya kentangnya sebaiknya dikukus ya Bu ya, bukan digoreng ya. Karena gorengan juga tidak baik ya bagi anak. Proses pencernaannya di dalam tubuh lebih lambat dicerna ya. Karena kita tahu anak-anak kita ini kan dia pencernaannya
mempunyai kelemahan dengan enzim-enzim pencernaannya. Jadi sebaiknya lebih baik makanannya lebih banyak dikukus atau direbus gitu ya, seperti itu. Kemudian karena giginya rusak, dia makanannya akhirnya tidak dikunyah, ya kan. Abib akhirnya makanannya sama dia cuma diemut gitu ya. Itu juga menyebabkan giginya semakin cepat rusak karena giginya tidak dipakai untuk mengunyah ya. Itu juga menyebabkan masalah terhadap buang air besarnya ya. Buang air besarnya masih seperti yang dimakan akhirnya. Jadi kalau makan apa keluarnya masih seperti itu juga menyebabkan masalah ya terhadap progres dia. Jadi masalahnya adalah di gigi, terutama untuk Abib ya Bu ya. Kita di Bikom udah bantu dengan program terhadap giginya ya, program gigi, tapi kembali lagi harus tetap dilakukan perawatan ke dokter gigi. Kemudian digestive enzim disfungsinya, programnya juga kita seringkali kasih juga berulang-ulang. Kemudian metabolisme ya, untuk anak-anak autoimun ya, autoimun itu memang yang paling penting itu adalah kita menyeimbangkan nutrien dari makanan dia ya. Jadi kita juga di Bikom selalu di channel 2 Ibu bisa amati nanti tiap Bikom vitamin mineral apa yang masih dibutuhkan oleh dia ya, kemudian enzim pencernaan apa yang didapat ya. Kemudian mudah-mudahan ya, karena untuk autoimun ini juga kalau dari teorinya kan disinyalir karena gangguan nutrisi dalam proses kronis ya. Makanya setelah Abib sudah cocok kan untuk buah sayur, tolong Ibu diupayakan bagaimana caranya supaya dia itu mau makan buah sayurnya lebih variatif lagi ya. Karena di buah dan sayur itu terdapat antioksidan yang penting buat regenerasi sel ya. Asam aminonya didapat dari protein-proteinnya tetap diberikan ya. Nggak apa-apa kalau misalnya memang giginya masih bermasalah ya, mau nggak mau akhirnya Ibu harus berikan dulu dalam bentuk yang lebih lunak ya, misalnya di jus ya untuk buah dan sayurnya. Kemudian untuk proteinnya mungkin bisa di blender dulu ya, seperti itu mungkin. Kemudian kita juga udah, karena dia akan memasuki eliminasi untuk program ya, kita akan sering memberikan program detoksifikasi ya, toksin eliminasi, kemudian kandida programnya ya, karena dia lebih, menurut Ibu dia masih aktif ya, masih aktif banget. Kembali lagi jangan lupa bahwa anak-anak ini masih anak ya, jadi apakah dia aktif ataukah hiperaktif? Kalau aktif udah nggak masalah, memang waktunya dia memang masih aktif ya. Kemudian untuk kulitnya yang kasar kemarin ya, kita udah kasih program untuk skinnya ya. Pada anak-anak autoimun itu sudah biasa kalau terjadi masalah pada kulitnya ya Bu ya. Kita kemarin udah program untuk program skin, kemudian ketemu juga supportnya ada psoriasis, kemarin ketemu psoriasis. Nanti untuk program berikutnya kita akan cek kembali apakah masih butuh untuk itu. Ibu kembali lagi tiap kali Bikom utarakan aja ke terapis permasalahannya yang masih ada apa ya. Kemudian untuk emosinya ya, memang untuk masa-masa tumbuh kembang emosi pada anak itu masih wajar ya Bu ya, karena ada sesuatu yang mungkin Ibu tidak paham atau Ibu yang terlalu ingin memaksakan dia seperti maunya Ibu gitu, sementara dia juga ingin dia juga punya keinginan ya,
seperti itu. Tapi kita bantu dengan menekan emosi dia, ya, seperti itu Bu.